Fahmi dalam program podcast Ngobrol Pagi, sebuah program yang tentunya sangat bermanfaat untuk Sobat Mako semua untuk menambah informasi dan wawasan seputar Kota Malang. Dan selama 1 jam ke depan saya akan menemani Sobat Mako semua dalam obrolan kita dengan topik manfaat program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja Indonesia. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Pemkot Malang dan akun media sosial pemerintah Kota Malang, baik di Instagram, Facebook, dan Twitter. Dan Sobat Mako, pada pagi hari ini saya sudah ditemani oleh Bapak Imam Santoso selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang. Langsung kita sapa, selamat pagi Bapak Imam Santoso. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Imam, biasa dipanggil Pak Imam Pak ya? Betul. Atau Pak Santoso? Bang Imam. Oh Abang, asli mana Pak? Saya asli Jakarta. Asli Jakarta, Bang Imam asli Jakarta. Kira-kira sudah berapa lama nih Pak menghuni Kota Malang? Alhamdulillah baru 1 minggu. Baru 1 minggu, berarti ini baru Pak ya? Baru pindah ke Malang. Pindah ke Malang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan kalau tidak salah kantor BPJS Ketenagakerjaan juga sementara ini baru Pak ya? Betul. Pindah dari kantor sebelumnya karena Sedang renovasi. Ya. Pindah ke mana Pak sekarang? Pindah ke Jalan Bondowoso nomor 25. Jalan Bondowoso nomor 25. Iya. Oke. Itu informasi awal buat Sobat Mako terkait lokasi terkini kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang. Dan untuk mengawali diskusi Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa sih itu BPJS Ketenagakerjaan dan mungkin apa layanan yang ada di dalamnya. Ya, monggo silakan. Baik, terima kasih Mas Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, Sobat Mako dimanapun berada. Perkenalkan, saya Imam Santoso, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang. Pada kesempatan siang hari ini berkesempatan berbagi informasi tentang manfaat program BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan adalah program negara yang mana terdiri dari 4 program, yaitu ada program kecelakaan kerja, program kematian, program jaminan hari tua, dan program jaminan pensiun. Semua program ini wajib diikuti, dilaksanakan seluruh pekerja, baik pekerja sektor formal maupun sektor informal. Program BPJS Ketenagakerjaan ini sangat bermanfaat tentunya bagi para pekerja yang dimana sehari-hari melakukan aktivitas. Karena itu kita tidak henti-hentinya untuk selalu memberikan edukasi dan juga sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Kita wajib melaksanakan program negara ini tentunya adalah untuk menjaga dan memberikan kesejahteraan perlindungan bagi seluruh pekerja di Indonesia. Sementara itu Mas Fahmi. Untuk struktur organisasi Pak di BPJS ada berapa bidang atau layanannya itu nanti masing-masing bidang itu seperti apa? Baik, terima kasih Mas Fahmi. Sobat Mako, untuk struktur organisasi yang ada di kantor cabang Malang itu, yang pertama ada kantor cabang induk namanya kantor cabang Malang, dan kita juga mempunyai kantor cabang perintis yang berada lokasinya itu di Kota Batu dan di Kepanjen. Jadi 2 kantor cabang perintis ini adalah kepanjangan dari kepanjangan tangan dari cabang induk untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi masyarakat peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu jauh datang ke kantor cabang Malang yang ada di Jalan Bondowoso, tapi bisa dilayani juga di Kota Batu dan Kepanjen. Di dalam struktur organisasi yang ada di cabang Malang itu sendiri, tentunya yang pertama ada kepala kantor cabang, lalu ada
bidang kepesertaan diisi oleh kepala bidang kepesertaan, lalu ada bidang pelayanan, lalu juga ada bidang umum SDM dan juga bidang keuangan. Ya, dan semua layanan baik di cabang induk maupun cabang perintis ini sama Pak ya. Jadi tidak perlu nanti dari cabang perintis nanti ada lagi ke cabang induk untuk layanan-layanannya. Iya, tidak. Justru dengan keberadaan kantor cabang perintis itu adalah mewakili, mempermudah masyarakat pekerja dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya terkait dengan pelayanan program BPJS Ketenagakerjaan. Oke, Pak. Iya. Selanjutnya Pak, siapa saja sih Pak yang berhak mendapatkan program BPJS Ketenagakerjaan ini? Oke, ini menarik sekali nih Mas Fahmi ya. Mungkin banyak juga masyarakat kita belum mengetahui siapa saja sih yang berhak atas perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita itu ada istilah punya program untuk pekerja PU yang kita kepanjangannya adalah penerima upah, yaitu pekerja yang bekerja di satu instansi, bekerja di satu lembaga atau pelaku usaha di badan usaha yang dia menerima upah, artinya mendapat upah rutin setiap bulan. Dan juga bisa dimanfaatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini untuk pekerja yang bukan penerima upah atau pekerja di sektor informal. Nah, ini luas sekali untuk yang pekerja di sektor informal ini. Salah satunya contoh mungkin ada petani, nelayan, pedagang, lalu juga ada mungkin pengemudi ojek online gitu, angkot kan, gitu, Pak, angkot. Nah, mereka itu kan bekerja tidak menerima upah, mereka bekerja sendiri, namun punya hak yang sama, yaitu mendapatkan perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan. Oke, ini juga saya infokan bahwa sekarang BPJS Ketenagakerjaan itu sudah mempunyai call name baru, yaitu BP Jam Sostek. BP Jam Sostek agar lebih mudah mengucapkannya dan juga akan lebih mudah mengingatnya. Jadi bukan BPJS Ketenagakerjaan lagi. Ya, nama instansinya tetap BPJS Ketenagakerjaan, namun kita sudah membuat call name baru namanya BP Jam Sostek. Karena memang kita dulu kan juga Jam Sostek Pak, adalah transformasi dari Jam Sostek. Ya. Gitu. Biar lebih gampang diingat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke, baik. Kemudian untuk yang tadi Pak terkait yang siapa saja yang berhak menjadi BPJS yang terakomodir dalam BPJS Ketenagakerjaan, yaitu ada PU dan BPU ya, penerima upah atau bukan penerima upah. Betul sekali. Berarti intinya adalah semua jenis pekerjaan Pak ya, itu seharusnya ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan. Betul. Atau mungkin ada pengecualian Pak, seperti pekerjaan yang apa ya, yang tukang becak, seperti itu apakah bisa? Ya. Apa jadi, termasuk dalam angkot tadi, Pak? Ya. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan untuk BPU atau bukan penerima upah itu pekerja informal ini memang bisa mengcover seluruh kegiatan usaha atau kegiatan pekerjaan. Baik pekerja yang istilahnya dia berkelompok maupun yang perorangan individu. Bahkan kalau kita di rumah itu punya asisten rumah tangga ya, ada mungkin pengemudi, driver, keluarga, itu pun bisa daftar ya. Apalagi kalau memang yang bekerja itu kegiatannya banyak di luar, artinya banyak kemungkinan resiko yang terjadi. Nah, itu sangat rentan dengan suatu resiko. Makanya kami berharap ada kesadaran ya. Nah, dengan adanya acara ini kita dapat menginformasikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar mengetahui apa sih program BPJS Ketenagakerjaan, apa sih manfaatnya, bagaimana cara mendaftarkannya. Kemudian tadi dijelaskan ada 4 program BPJS yang utama Pak ya. Yang satu kecelakaan kerja, betul, kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Mungkin bisa diinformasikan Pak sedikit tentang masing-masing program ini Pak.
Oke. Nah, Baik, terima kasih Mas Fahmi, ya, Sobat Mako dimanapun berada. Jadi dari 4 program yang ada di program BP Tenaga Kerjaan ini memang sangat terkait dengan kondisi kita sehari-hari ya. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja ini mengcover semua kecelakaan yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Ya, itu melindungi mulai saat berangkat kerja dari rumah menuju tempat kerja, begitu juga kembalinya dari tempat kerja ke rumah. Di jalannya berangkat pun sampai pulang, Pak, ya. betul. Kan kita ketahui lah bahwa kondisi saat ini memang kita semakin bertambahnya kendaraan ya. Jalan-jalan itu yang dulunya mungkin sepi sekarang sudah ramai, jadi kemungkinan banyak hal-hal yang insiden yang terjadi di jalan yang kita ketahui. Nah, ada peranan BP Tenaga Kerjaan itu akan melindungi di situ, akan mengcover. Otomatis kalau di lingkungan pekerjaan ataupun ada dinas-dinas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan itu sendiri. Intinya yang berkaitan dengan urusan pekerjaan, Pak. Betul, yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Oke, selanjutnya. Dan juga Mas Fahmi bagi yang bekerja yang bukan penerima upah. Nah, ini luas sekali ya. Seperti tadi yang ditanyakan bagaimana kalau tukang beca misalkan gitu ya. Terus pengemudi ojek online. Nah, itu kan sehariannya mereka di jalan. Ya, apabila mereka dalam beraktivitas itu ada musibah yang dialami, nah itu adalah menjadi tanggung jawab BP Tenaga Kerjaan. Dan prosesnya sangat mudah, tinggal bawa ke rumah sakit, menunjukkan kartunya saja, itu langsung dilayani. Dengan tidak ada batasan biaya, unlimited ditanggung. Nah, menariknya ya, di dalam program BP Tenaga Kerjaan ini ada yang untuk bukan penerima itu iurannya sangat ringan, hanya 16.800 untuk 1 bulan per bulan. Ya, itu untuk perlindungan 2 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Untuk yang kematian itu mengcover biaya mulai dari yang dibutuhkan untuk proses itu, Pak ya? Betul. Jadi untuk santunan kematian, santunan kematian itu nilainya 42 juta. Kematian yang disebabkan bukan akibat hubungan kerja. Misalkan meninggal karena sakit. Itu juga tercover, Pak. Tercover. Ya? Tidak harus yang berhubungan dengan pekerjaan untuk masalah Bahkan kematian. yang menarik juga ada kematian yang disengaja. Bunuh diri. Ya, itu loh Mas Fahmi. Jadi bunuh diri atau dibunuh. Ya, artinya setiap masyarakat pekerja ya yang sudah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, apabila ada kematian, tentunya akan mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, menarik nih masalah kematian. Kadang kita kan nggak tahu kalau ajal atau kematian itu akan datang. Ya. Jadi kadang kematian itu tidak melihat usia. Ya, ada yang masih muda sudah meninggal, ada yang juga tidak melihat kondisi tubuh sehat atau tidak sehat, ada yang segar bugar, tiba-tiba ada yang meninggal mendadak. Nah, adanya BP Tenaga Kerjaan ini tentunya dapat membantu meringankan keluarga yang ditinggalkan. Untuk tadi, Pak, tarif iurannya 16.800. Nah, itu apakah ada klasifikasinya, Pak? Kalau kita lihat di BPJS Kesehatan kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau di tenaga kerjaan bagaimana? Oke, apakah menarik rata sekali. Semuanya seperti itu? Ya, Pak Fahmi. Ini untuk BPJS Ketenagakerjaan itu tidak membedakan. Ya. Jadi sama. Program yang diselenggarakan oleh badan usaha atau yang tadi pesertanya itu penerima upah atau pekerja formal dan pekerja yang informal bukan penerima upah itu yang iurannya hanya 16.800 itu untuk pemanfaatannya dalam program yang di BPJS Tenaga itu sama. Jadi perlindungannya sama, penanganannya sama. Termasuk santunannya pun sama kalau yang kematian tadi, Pak, ya 42 betul. juta. Yang membedakan adalah kalau misalkan terjadi
kecacatan ataupun meninggal yang diakibatkan ada hubungan dengan pekerjaan. Karena itu perhitungannya dengan upah. Kalau meninggal akibat hubungan kerja atau kecelakaan kerja, perhitungannya adalah 48 kali upah. 48 kali. Iya. Jadi 80 bulan upah dikalikan 60% sama dengan 48 upah. Oke. Kalau yang meninggal tanpa ada hubungannya dengan pekerjaan, itu dapatnya 42 juta. Oke. Kemudian Pak, sangat menarik sekali. Kemudian untuk itu masih 2 program Pak itu Pak. Ya. Bagaimana dengan program yang jaminan hari tua dan jaminan pensiun? Oke. Sebelumnya saya informasikan juga menarik sekali nih Pak Mas Fahmi ya. Iya. Di penghujung akhir tahun 2019 ya, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 82 ya, terkait peningkatan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dengan tidak menaikkan iurannya. Iya, luar biasa. Karena memang kami adalah prinsipnya nirlaba. Jadi setiap keuntungan yang kami peroleh itu akan kita kembalikan lagi kepada peserta. Dengan bentuk apa? Salah satunya peningkatan manfaat. Jadi saya cerita sedikit terkait dengan manfaat yang sudah meningkat itu. Awalnya kematian yang bukan karena akibat kecelakaan kerja itu hanya 24 juta. Sebelum ada PP ini Pak. Ya, sekarang tuh sudah menjadi 42 juta. Sangat signifikan. 2 kali lipat itu. Hampir 2 kali lipat. Iya. Jadi ya memang sih kalau dibilang berapapun nilai santunan ya dibandingkan dengan kita kehilangan nyawa itu tidak akan sebanding. Namun sekali lagi namanya ajal, kematian itu tidak ada yang tahu, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala ya. Setidaknya dalam kita meninggal ya ada sesuatu manfaat yang akan digunakan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kemudian untuk sistem pencairan dana tersebut bagaimana Pak? Ya, jadi untuk kalau kematian ya itu sangat mudah ya. Kita akan menginformasikan, ada formulir yang perlu diisi ya. Nanti pihak keluarga juga bisa membantu melengkapi dokumen-dokumennya. Yang pasti yang umum dokumen yang akan kita syaratkan. Yang pertama itu ada surat kematian, ada surat kartu keluarga, lalu KTP, seperti itu. Jadi tidak ada persyaratan yang sulit lah. Jadi yang umum-umum saja. Langsung datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Betul. Atau mungkin bisa online Pak, nggak bisa. Ya, jadi terkait dengan kondisi saat ini gitu ya, pandemi COVID-19 ini, kita sudah melakukan pelayanan tanpa kontak fisik. Kalau kita singkat itu namanya lapak asik. Lapak asik, layanan tanpa kontak fisik. Tanpa kontak fisik. Jadi layanan kita itu bisa online dimanapun berada. Dari luar kota Malang, misalkan yang berada di kota Medan, kota Bengkulu, Kalimantan, bisa mengajukan klaim melalui online. Oke, tahan dulu Pak ya. Ini sangat menarik, tapi kita jeda dulu Pak. Siap, kita dengarkan sebuah lagu Sobat Mako, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Mako Suara Cita, radio informasi dan motivasi.
grumbal-grumbul, hindari salaman. Gawe yo masker lan wiso tangan, ra usah lelungan lan mudik lebaran. Dunyane lagi keloro-loro, ibu pertiwi nangis uga nelongso. Kabeh kuwatir lan padha susah, tikas nganti getah amarga corona. Para kanca nok bumi arema, yo bersatu gawe basmi corona. Ayo bangkit dulur Aremania, sikat corona ben ra merajalela. Ngawiyo masker lan wiso tangan, ojo grumbal-grumbul, hindari salaman. Ngawiyo masker lan wiso tangan, ra usah lelungan lan mudik lebaran. Gawe yo masker lan wiso tangan, ra usah lelungan lan mudik lebaran. Salam satu jiwa Arema. Dulur-dulur, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kominfo Kota Malang menghimbau dulur-dulur kabeh kaitane ambek virus corona. Dadi dulur-dulur kabeh iki wajib mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Waspadalah. Nomor 1, dulur-dulur kabeh iki kudu nggawe masker. Terus kudu njaga jarak aman minimal 1 meter. Ambek ojo lali selalu mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Cek viruse ketam lur. Ping loro, sadurunge pasar dibuka, umat kabeh iki kudu melakukan pengecekan suhu tubuh pada seluruh pedagang, pengelola dan juga pengunjung pasar. Nek ditemokno suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius, maka wonge ojo oleh ublem rasap. Ping 3, pengelola pasare kudu memfasilitasi transaksi jual beli dengan mengutamakan pemesanan blonjoan secara online. Ping 4, wong-wong sing duwe gejala pernafasan koyok watuk, pilek, flu ambek sesak napas ora oleh mlebu pasar. Ngerti ora son? Ping 5, pengelola kudu nyiapno nggen cuci tangan, hand sanitizer, terus jaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan nggene bedak-bedak opo lokasi secara berkala tiap 2 hari sekali. Ambek wajib gawe masker baik pedagang atau pembeli. Jumlah pengunjung dibatasi maksimal 30% dari biasane. Ojo desek-desekan lho lur, ayah hapilakes. Demikian pengumuman iki
Muga-muga dulur-dulur kabeh termasuk ayah iki dijauhkan teko virus corona ayahap. Terus muga-muga Gusti Allah melindungi kita semua. Ambek tak dungakno kabeh laris dagangane. Amin amin ya robbal alamin. Ojo lali lur gawe masker. Salam satu jiwa Arema. Mako Suara Cita, radio informasi motivasi untuk kita bersama. Ya Sobat Mako, kembali lagi bersama Fahmi dalam program podcast Ngopi Ngobrol Pagi bersama Bapak Imam Santoso selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang dengan topik manfaat program kerja BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja Indonesia. Ya, kita lanjutkan Pak Imam obrolan kita di segmen pertama tadi. Baik. Tadi ada yang ketinggalan Pak satu, yaitu bagaimana cara menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu Pak. Oke, baik Mas Fahmi, Sobat Mako dimanapun berada. Untuk mendapatkan informasi ataupun menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sangat mudah ya. Iya. Kita di Indonesia ini sudah tersebar berbagai kantor cabang ya, dari Sabang sampai Merauke, dan juga kita ada kantor cabang perintis juga sudah tersebar. Nah, kita juga punya aplikasi ya yang kita siapkan bagi calon peserta ataupun peserta untuk mendapatkan banyak informasi tentang program BPJS Ketenagakerjaan ya. Itu namanya aplikasi BPJS TKU yang bisa diinstal melalui smartphone. Oke, BPJS TKU Pak. BPJS TKU. Jadi untuk informasi terkait program dan juga informasi saldo dan juga pendaftaran bisa melalui BPJS TKU. Termasuk layanan-layanan juga bisa melalui aplikasi. Betul. Ya, oke. Baik Pak. Kemudian Pak, tadi kan dikatakan bahwa sebenarnya program BPJS Ketenagakerjaan ini kan wajib bagi pekerja Pak ya. Betul. Ya, dan bagaimana ini Pak apabila dalam pekerja itu tidak mendapatkan fasilitas atau tidak didaftarkan oleh perusahaannya atau di tempat kerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Oke, Apakah baik. bisa langsung daftar sendiri mungkin Ya. Pak, seperti itu? Baik Mas Fahmi, terima kasih, ini menarik sekali ya. Memang di dalam program BPJS Ketenagakerjaan ini ada kita bagi untuk peserta kategori penerima upah dan bukan penerima upah. Tentunya kalau yang kategori penerima upah adalah dia bekerja di suatu lembaga ataupun badan usaha ya, yang dimana ketentuannya wajib bagi si pemilik usaha itu memberikan perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh pekerjanya. Apabila ada badan usaha ataupun lembaga yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, tentunya kami juga punya upaya-upaya secara persuasif ya dalam menyampaikan bahwa program ini adalah salah satu program normatif yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha kepada pekerjanya. Nah, untuk bagi pekerja yang mandiri bukan penerima upah, dia bisa mendaftarkan dirinya sendiri ya, atau bisa juga kolektif. Misalkan ada satu wadah yang mewadahi gitu kan, bisa secara kolektif. Dan kami juga punya ada namanya agen. Kita punya perisai. Nah, kita juga sudah menyebar luaskan untuk kemudahan bahwa masyarakat ya pekerja itu bisa mendapatkan informasi dan bisa mendaftarkan
melalui perisai. Ya. Jadi agen atau perisai ini skupnya lebih kecil lagi dari yang cabang perintis tadi, Pak? Ya, jadi kalau perisai itu ada wadahnya dan di wadah itu punya anggotanya. Wadah perisai dan perisainya itu sendiri. Dan sekarang sudah tersebar? Sudah tersebar Di Malang khususnya di Kota Malang kita mempunyai ada 20 perisai yang aktif untuk memberikan informasi dan juga melakukan penerimaan pendaftaran. Iya. Tersebar di 5 kecamatan kalau Kota Malang. Betul. Dan kita juga bisa juga mengajak ya masyarakat yang berminat untuk menjadi anggota perisai kita dalam rangka kita sama-sama melakukan penyebaran informasi dan juga melakukan edukasi kepada masyarakat agar program BPJS Ketenagakerjaan ini bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Oke, baik, luar biasa sekali. Dan sekarang baru Pak saya ingin menyambung obrolan terkait lapak asik tadi Pak ya. Layanan tanpa kontak fisik. Nah, ini kan dalam situasi pandemi seperti ini merupakan salah satu terobosan atau strategi mungkin Pak ya dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan mungkin bisa dijabarkan lebih detail Pak tentang strategi atau program lapak asik ini seperti apa? Oke, terima kasih Mas Fahmi. Ya, kami sangat mendukung ya pemerintah dalam rangka kita menjaga agar tidak ada penularan baru atau penyebaran baru terkait dengan virus corona ya. Makanya BPJS Ketenagakerjaan juga punya peranan penting karena kita tahu kondisi pandemi COVID-19 ini banyak juga perusahaan yang mengalami kondisi keuangan sehingga banyak juga pekerja yang dirumahkan bahkan sudah diberhentikan. Untuk itu kami mengantisipasi dengan adanya lonjakan banyak pekerja yang berhenti tentunya akan ngambil haknya ya, yaitu program jaminan hari tua. Nah, kami mempunyai program yang pertama itu melalui online untuk program pencairan jaminan hari tua. Dan juga kami menyediakan bagi masyarakat mungkin yang dekat wilayah dengan kantor kami, rumah tinggalnya, yaitu sistem datang langsung ke kantor kami. Tentunya juga kami tetap memperhatikan protokol yang sudah ditetapkan baik melalui pemerintah dan juga dari instansi kami sendiri. Kita punya program namanya one to many. Jadi satu petugas kami bisa dalam waktu bersamaan melayani beberapa peserta. Sehingga tidak ada kerumunan orang. Antriannya juga bisa lebih cepat karena satu petugas bisa melayani 5 atau lebih peserta yang mengajukan klaim. Seperti itu Mas Fahmi. Oke, kemudian Pak terkait jaminan hari tua, berarti itu memang pekerja yang sudah ter-PHK ya atau dirumahkan itu bisa memproses itu, dan tentunya yang sudah terdaftar dalam 4 itu tadi kan kadang ada pekerja itu yang tidak masuk dalam 4-4-nya itu Pak ya. Tadi kan hanya 16.000 kan untuk yang kematian sama kecelakaan kerja saja, betul. Nah, sedangkan kalau untuk agar bisa tercover ke 4 program tersebut itu seperti apa Pak? Ya. Atau mungkin informasi iurannya juga berapa? Ya. Jadi untuk yang 4 program itu memang diberlakukan hanya bagi pekerja penerima upah. Jadi kalau pekerja penerima upah bisa sampai dengan ya, bisa program jaminan pensiun. Kalau untuk yang bukan penerima upah itu bisa juga 3 program. Jadi yang terdiri dari kecelakaan kerja, kematian dan jaminan hari tua. Kecuali pensiun Pak ya? Iya, kecuali pensiun. Ya, karena tidak ikut perusahaan. Iya, mandiri. Karena memang iurannya itu sendiri ada yang di cover oleh perusahaan, ada juga yang diambil ataupun disisihkan dari penghasilannya si pekerja itu sendiri. Kemudian untuk kondisi di Kota Malang
sepengetahuan Bapak bagaimana Pak dengan kondisi COVID ini kan pasti di Kota Malang juga terdampak nih para pekerja. Apakah memang sudah banyak yang mengajukan jaminan hari tua ini Pak? Oke, ya tentunya kita paham ya bahwa Kota Malang ini kan salah satu kota wisata ya, Wisata, iya. gitu ya. Pasti yang sangat terdampak adalah di sektor pariwisata, gitu ya. Iya. Di kantor kami, kantor cabang Malang itu memang sudah banyak ya, satu hari itu 120 klaim kami bayar ya, baik yang online juga maupun yang datang langsung offline ya, itu kita layani. Satu hari itu kita membayarkan klaim sudah 120 ya. Artinya tidak ada satu peserta pun yang hari itu mengajukan kami tunda ya, semua kami layani Langsung Pak. langsung ya. Oke. Kemudian Pak, itu bagi pekerja yang sudah terumahkan. Kemudian bagi pekerja yang masih bekerja tapi kondisi perusahaannya mungkin juga mengalami penurunan pemasukan, itu bagaimana? Apakah ada semacam relaksasi atau terobosan-terobosan dari BPJS Ketenagakerjaan agar kepesertaan dari pekerja itu tetap terpenuhi? Oke, baik, terima kasih Mas Fahmi, Ya. pertanyaannya luar biasa ini. Jadi Sobat Mako, untuk jaminan hari tua pun itu memang ada program jaminan hari tua yang bisa diklaim dengan 10%. Jadi bagi pekerja atau karyawan yang masih aktif bekerja, dia juga bisa mengajukan klaim JHT-nya itu 10%. 10%. Iya, tidak boleh diambil full. Yang full itu hanya untuk yang sudah tidak bekerja. Oh, seperti itu. 10% itu tentunya ada ketentuan dan syaratnya ya. Jadi sudah minimal kepesertaannya 10 tahun. Oh, minimal 10 Jadi tahun. bisa mengajukan klaim 10%. Nah, terkait tadi kondisi sekarang ini kan kita tidak tahu nih sampai kapan gitu Iya, ya. sampai kapan ini, Pak? Berakhirnya COVID-19 ini ya, doa kita bersama pastinya segera selesai jadi kita bisa normal kembali gitu ya. Iya. Nah, dalam kondisi seperti ini BPJS Ketenagakerjaan pun punya tanggung jawab membantu negara ya, membantu pemerintah dalam rangka meringankan beban tentunya bagi pengusaha yang mungkin kondisinya usahanya saat ini tuh menurun drastis ya. Ini rencana kita tinggal menunggu peraturan pemerintahnya saja, itu akan ada relaksasi iuran. Artinya untuk membantu meringankan beban perusahaan atau pengusaha agar tetap membayar iuran, tentunya gunanya untuk menjaga keberlangsungan tetap terlindungnya pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Jadi BPJS Ketenagakerjaan tuh peduli hal itu, makanya kita berusaha membantu meringankan dengan kita mengajukan relaksasi ya, ada diskon iuran ya, diskon iuran. Jadi ada jaminan kecelakaan kerja itu didiskon sampai dengan 99%. 99%, Iya. hampir 100%, Pak. Hampir 100% gitu. Oke, dan ini suatu hal yang cukup luar biasa Pak ya, bagi berita baik lah untuk para pekerja Indonesia bahwa di sini BPJS Ketenagakerjaan sudah mengupayakan istilahnya seperti Betul. itu. Ya, harapan kami seluruh pekerja itu terlindungi. Terlindungi. Itulah tugas kami ya, amanah yang diberikan oleh negara. Kita punya kewajiban melindungi seluruh masyarakat pekerja. Iya. Kalau kami sih cita-cita nih seluruh masyarakat yang ada di Kota Malang, Kabupaten Malang itu semuanya terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sehingga kalau ada musibah tidak ada lagi yang perlu bingung mencari dana gitu ya, bagaimana untuk menangani kondisi ini, ada BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan. Iya, termasuk bagi karyawan BPJS Ketenagakerjaan Pak ya. Iya. Semoga sehat selalu. Betul. Tapi mohon maaf Pak, dengan COVID ini bagaimana kondisi karyawan di BPJS Ketenagakerjaan Pak? Oke. Apakah ada yang kena COVID? Iya. Ya, terima kasih Semoga Mas Fahmi. tidak ada. Kami juga sebagai pelaku ya. Iya, karena kan berinteraksi juga Pak. Betul, selama yang ini. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kami juga tentunya sangat memperhatikan tim agar terhindar dari penularan virus corona ini. Kita sudah melakukan protokol yang sudah ditetapkan pemerintah dan juga
instansi kami dengan menyiapkan seluruh pegawai kami ya dengan APD lengkap. Ya, kita juga menyiapkan multivitamin agar mereka selalu terjaga kesehatannya ya, dan juga kita juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan olahraga agar kondisi tubuhnya sehat ya. Semoga dengan upaya-upaya yang kami lakukan kami bisa terhindar dari virus itu, dan tentunya agar kami bisa melayani dengan cepat ya kepada seluruh masyarakat pekerja yang membutuhkan pelayanan program BPJS Tenagakerjaan. Oke, tentunya harapan kita semua Sobat Mako dimanapun Anda berada, pekerja Indonesia khususnya Pak ya, selalu dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari pandemi atau virus corona. Dan Sobat Mako, bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan atau bergabung dalam diskusi obrolan kita pagi hari ini, jangan lupa segera tulis pertanyaan di kolom komentar yang sudah tersedia di channel YouTube Pemkot Malang. Dan kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab, dan akan kita sampaikan kepada Bapak narasumber Imam Santoso agar Sobat Mako mendapatkan informasi yang dibutuhkan ya. Kita jeda lagi Pak Imam sambil mendengarkan sebuah lagu dari Bapak Wali Kota Malang dan Ibu Wali Kota Malang. Baik, terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Mako Suara Cita, radio informasi dan motivasi. Minimkan kontak, jauhi kerumunan. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir ya. Jangan lupa pakai masker di wajah. Harus hidup sehat dan penuh semangat. Pasrah tapi terus berusaha. Salam satu jiwa Arema. Salam satu jiwa Indonesia. Kota Malang yang aku cinta, Kota Malang yang aku puja. Malang Kucing suara kisah yang nyata, guyup rukun membangun warga. Ayo, ayo, yo, ayo, let's go, let's go, go, let's go. Peraturan Wali Kota Malang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19. Pedoman Kegiatan Sosial dan Budaya. Kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang dilaksanakan sesuai protokol kesehatan sebagai berikut. Dihadiri paling banyak 50% dari kapasitas gedung. Menggunakan masker, jarak antar pihak minimal 1 meter. Memiliki izin normal baru yang dikeluarkan oleh DPM PTSP Kota Malang. Pedoman kegiatan di restoran atau rumah makan. Jam operasional yaitu 7 pagi hingga 9 malam. Mengutamakan layanan dibawa pulang atau take away. Pemesanan secara daring, pembatasan pelanggan makan di tempat sejumlah 50% dari kapasitas. Menyediakan sarana prasarana protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan dengan air mengalir, hand sanitizer, juga termogan, serta memasang imbauan penerapan protokol kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.
Peraturan Wali Kota Malang Nomor 19 Tahun 2020 tentang pedoman penerapan masyarakat produktif dan aman COVID-19. Pedoman kegiatan di toko swalayan dan mal atau pusat perbelanjaan. Untuk jam operasional yaitu 7 pagi hingga 9 malam. Untuk toko swalayan mengutamakan pemesanan barang secara daring. Mengatur jumlah pengunjung maksimal 40% dari kondisi normal untuk toko swalayan dan 35% untuk mal. Memastikan semua karyawan negatif COVID-19 berdasar hasil PCR test atau rapid test. Menyediakan sarana prasarana protokol kesehatan berupa tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan juga termogan. Dan memasang imbauan tertulis tentang penerapan protokol kesehatan. Tidak melayani pembeli yang tidak menggunakan masker, melakukan disinfeksi secara berkala. Bagi mal, perlu memisahkan pintu masuk dan keluar bagi pengunjung. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Mako Suara Cita, radio informasi motivasi untuk kita bersama. Masih bersama Fahmi dalam program podcast Ngopi Ngobrol Pagi Radio Mako Suara Cita, radio informasi dan motivasi. Masih bersama Bapak Imam Santoso selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang. Dan Sobat Mako dimanapun Anda berada, kali ini kita akan sapa Sobat Mako yang sudah berkenan mengisi kolom komentar dengan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya sangat bermanfaat untuk warga Kota Malang dan sekitarnya. Langsung saja kita sapa yang pertama. Ini ada sudah bergabung ini Pak Imam. Baik, dari terima kasih, channel YouTube Pemkot Malang dengan akun Erni Widiawati ya. Selamat pagi Mbak Erni atau Ibu Erni ya. Beliau menanyakan sampai di mana jaminan kecelakaan yang masuk di program BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja kontrak. Ya, silakan Bapak mungkin bisa langsung direspon. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang Mbak Erni. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi sudah saya sampaikan di awal tadi, lingkup dari perlindungan program jaminan kecelakaan kerjaan BPJS Ketenagakerjaan adalah itu dimulai dari berangkat bekerja, ya, tentunya di jalan menuju ke kantor itu terlindungi. Dan juga kembali dari tempat kerja ke rumah itu juga kami lindungi. Dan juga otomatis kegiatan di kantor ataupun juga mungkin ada kegiatan di luar yang ada hubungannya dengan kegiatan pekerjaan. Seperti itu. Ngirim ya, karyawan seperti pos misalkan gitu Pak, ya kan, contoh ngirim barang, kurir ya, ya. Dia mengirim barang, itu semua aktivitasnya kita lindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Sedikit saya informasikan, program BPJS Ketenagakerjaan ini akan memberikan layanan untuk pengobatan perawatannya unlimited terkait biaya, tak ada batas. Lalu yang kedua, apabila dirawat, misalkan membutuhkan waktu 2 atau 3 bulan, setiap bulannya BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan penggantian upah. Seperti itu. Upahnya kita ganti. Misalkan contoh tadi pekerja bukan penerima upah, ada tukang gorengan misalkan ya, sedang berjualan, tiba-tiba gasnya meledak gitu kan. Kondisinya mungkin harus butuh perawatan. Nah, bagaimana kondisi anak istrinya? Kan gitu ya. Sementara si pencari nafkahnya tidak bekerja dan perlu biaya. Nah, biaya pengobatan perawatannya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan seluruhnya. Lalu BPJS Ketenagakerjaan juga akan memberikan penggantian penghasilan. Seperti itu. Jadi kalau sudah terdaftar program BPJS Ketenagakerjaan, pekerja itu akan tenang. Oke, luar biasa sekali. Untuk pelayanannya di rumah sakit pemerintah itu adanya di kelas 1. Di kelas 1. Iya, kalau di rumah sakit swasta adanya di kelas 2. Ya, ini informasi yang sangat luar biasa yang mungkin Sobat Mako masih belum belum mengetahui tentang informasi sedetail ini gitu Pak ya. Jadi jangan khawatir buat Ibu Erni Widiawati ya.
Kemudian Pak, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari akun Hertin, ya, Ibu Hertin. Menanyakan apakah BPJS Ketenagakerjaan apa bisa untuk pegawai harian? Oh, tentu bisa Pak ya. Tadi ya sudah dijelaskan. Sangat bisa. Ya, sangat bisa. Ibu Hertin nanti bisa memutar ulang mungkin ya di pembicaraan obrolan kita di sesi-sesi awal tadi Pak. Ya. Itu sudah sangat jelas bahwa pegawai harian juga bisa masuk BPJS Ketenagakerjaan dalam kategori bukan penerima upah. Betul. Ya. Ada pertanyaan ketiga Pak dari Yuniar Firmansyah. Ya, apa kabar Mas Yuniar Firmansyah? Semoga sehat selalu, tetap semangat. Nah, menanyakan, mau nanya Wah, dipanggil nih Pak. Berarti kita saudaranya tantenya ini. Iya, saudara tante. Saya pernah dengar katanya BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan hotel, sehingga peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa dapat diskon jika kita menginap di hotel tersebut. Apakah benar? Terima kasih. Ya, monggo Pak. Oke, baik, terima kasih. Mas atau Mbak ini? Kalau berarti Mas saja. Mas saja. Ya. Mas Yunian ya. Mas Yuniar. Oke, ya betul sekali Mas Yunian. Kita memang memberikan pelayanan itu tidak dalam hanya program wajibnya saja, gitu ya. Kita juga punya program membantu peserta kita untuk mendapatkan potongan-potongan harga dalam ingin yang menggunakan jasa-jasa, misalkan perhotelan, restoran gitu ya. Itu kita sebut co-marketing. Jadi kita bekerja sama dengan pelaku usaha ya. Kita mengajukan permohonan kepada pelaku usaha tersebut untuk memberikan potongan harga bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa kita buat program seperti itu? Karena jangan sampai image-nya masyarakat itu program BPJS Ketenagakerjaan termanfaatkan kalau dalam kondisi-kondisi yang tadi kena kecelakaan, kena sakit, bahkan hari tua ya udah tua gitu ya, atau pensiun. Nah, dalam kondisi masih aktif, segar bugar, ada manfaat tambahan yang bisa dimanfaatkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan ini. Oke. Gitu. Dalam beberapa bidang aja Pak, perhotelan, apapun, rumah makan tadi, ya. Transportasi mungkin? Transportasi belum ya. Belum ya. Jadi yang sudah itu ada perhotelan, rumah makan. Oke, rumah makan. Siap. Dan pastinya sudah bekerja sama dengan BPJS Pak ya. Pastinya. Tidak semua rumah makan atau hotel. Iya. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Yuniar Firmansyah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Fakta Media Official. Waduh, ini nama akun sebuah lembaga mungkin ya. Fakta Media Official. Menanyakan Pak, bagaimana cara upgrade layanan BPJS Ketenagakerjaan? Misalnya jaminan hari tua, berapa biaya iurannya? Ya, mengupgrade, monggo Pak. Oke, baik. Kalau untuk mengupgrade jaminan hari tua terkait dengan manfaat ya atau upahnya, itu terkait dengan upah yang dilaporkan. Karena memang iuran itu sendiri, tarif untuk jaminan hari tua adalah 5,7%. Kalau peserta itu berada di dalam kategori pekerja penerima upah yang berada di satu badan usaha, iuran yang ditanggung oleh perusahaan atau pengusaha adalah 3,7%. Dan yang ditanggung oleh pekerja itu sendiri adalah 2%. Kalau kategori pekerja bukan penerima upah itu 5,7% full ditanggung sendiri. Jadi tinggal ditingkatkan saja nilai upah yang dilaporkan ke kami, ke BP Jam Sostek atau BP Ketenagakerjaan. Ya baik, terima kasih ya. Semoga teman-teman di Fakta Media Official bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Imam Santoso. Dan Sobat Mako, sudah nggak terasa nih sudah hampir 1 jam Pak kita lalui diskusi podcast ngopi kita. Dan untuk Sobat Mako yang mungkin masih belum kita respon pertanyaan atau masukannya,
Ya, mohon bersabar, nanti kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Dan untuk menutup sesi akhir kita Pak Imam Santoso, mungkin bisa disampaikan pesan, kesan, dan harapannya untuk masyarakat khususnya Kota Malang sebagai closing statement-nya Pak. Monggo. Oke, baik Mas Fahmi, Sobat Mako dimanapun berada, kami dari kantor BPJS Tenagakerjaan khususnya yang di cabang Malang mengajak seluruh masyarakat, ya, baik pekerja yang ada di sektor formal maupun yang sektor informal, kami mengajak pedulilah pada diri sendiri, ya, pada keluarga. Ayo daftarkan dirinya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, karena ini sangat penting, ya, dalam kita melaksanakan aktivitas kita. Tentunya banyak resiko-risiko di depan yang akan terjadi yang tidak kita ketahui. Untuk itu kita perlu perlindungan diri, ya, agar setelah ada sesuatu yang menimpa kita tidak kesulitan dalam hal pembiayaan, ya, ataupun nantinya akan terjadi kesulitan ekonomi. Ada juga informasi yang perlu saya sampaikan juga bahwa, ya, marilah kita menyebar informasi, ya, baik mungkin yang terdekat, ya, keluarga maupun tetangga ataupun masyarakat lainnya, agar memahami tentang program BPJS Tenagakerjaan ini program pemerintah, ya, dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, ya, tentunya khusus bagi masyarakat yang punya aktivitas baik di formal maupun informal. Ada informasi satu lagi dapat saya sampaikan bahwa kita sekarang sudah punya program namanya Vokasi. Vokasi itu untuk memberikan pelatihan, ya. Kondisi saat ini banyak perusahaan sudah melakukan pemutusan hubungan kerja. Untuk itu kami punya kewajiban juga, ya, memberikan pelatihan. Artinya pelatihan ini untuk memberikan bekal, menambah pengetahuan bagi pekerja, ya, baik yang masih aktif maupun sudah tidak aktif dalam program BPJS Tenagakerjaan ini bisa ikut serta, ya. Akan kami latih, akan kami berikan sertifikat, dan juga tentunya kami akan mengganti biaya transportasinya, gitu loh. Daripada di rumah, ya kan, lebih baik ikut program vokasi kami, tambah ilmu, tambah teman, tambah pengalaman. Tentunya kita nanti juga bisa memberikan ilmunya itu kepada keluarga, tetangga, rekan-rekan lain, kawan kita sendiri. Oke, terima kasih Pak Imam. Luar biasa sekali obrolan kita pada pagi hari ini Pak, selama 1 jam. Banyak sekali informasi-informasi yang sangat bermanfaat tentunya bagi Sobat Mako dimanapun Anda berada. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Pak Imam yang sudah berkenan hadir. Terima Semoga kasih Mas Fahmi, ya. Bosan-bosannya datang ke Radio Mako Suara Cita Pak, ya. Semoga Betul. bisa ketemu Kami di siap kapan saja diminta untuk memberikan informasi. Kami siap hadir untuk memberikan informasi terkait dengan program BPJS Tenagakerjaan. Ya, baik, luar biasa sekali. Dan Sobat Mako dimanapun Anda berada, sudah saatnya kita berpisah, ya. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan salah kata. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.